Shalom, jumpa lagi. Kiranya kita semua sehat, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Sebelum kita masuk pada firman hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, remaja dan apostol guru dan adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari ini, Jumat 24 November 2023, diambil dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu, remaja, apostol bulu, dan juga adik-adikku sekolah minggu yang terkasih, firman Tuhan hari ini menegur, menyapa, membujuk kita agar kita saling ramah terhadap yang lain, kita saling mengampuni, penuh kasih mesra, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita sebagaimana adanya kita. Demikianlah juga kita hendaknya saling mengampuni, ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra. Itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Terlebih di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah punguan arisan, parsahut tahun, punguan marga dan lain sebagainya. Mari tunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang baru, manusia-manusia yang telah diperbaharui, yang telah ditebus, yang telah dipilih. Mari tunjukkan bahwa kita berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Kristus. Itulah mengapa di ayat yang ke-31 dikatakan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Apa enaknya dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berkeluarga, dalam hidup di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah parsahut tahun, punguan marga, terjadi perselisihan, terjadi pertikaian, konflik pasti ada. Tapi jangan beri kesempatan kepada iblis. Konflik pasti ada. Namun bagaimana kita memanage konflik itu? Bagaimana kita memanage secara proporsional? Kalaupun di rumah sedang tidak enak, jangan bawa persoalan di rumah di tengah-tengah gereja. Jangan bawa persoalan gereja di tengah-tengah rumah, ataupun persoalan gereja di tengah-tengah punguan. Itu pasti akan terbawa dan bahkan akan meluas. Namun yang pasti bagi kita, cukuplah kita memanage konflik yang terjadi, supaya jangan sampai ada pertikaian, jangan sampai ada perselisihan. Mari dasari dalam manajemen konflik kita, dasari dengan kasih Kristus, kasih agape itu, di mana kita mengasihi tanpa batas, kita saling menerima, saling memperlengkapi. Kalaupun ada kelemahan dan kelebihan, itu semua adalah saling melengkapi di antara kita. Nah, disinilah kita bisa melihat bagaimana indahnya hidup yang saling penuh dengan ramah tamah, penuh dengan kasih mesra, saling mengampuni. Sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang sudah membuat sakit hati kita. Terkadang sulit kita untuk berlaku ramah kepada orang-orang yang telah menjelek-jelekan kita. Terkadang sulit bagi kita untuk mengasihi orang yang sudah terlanjur membuat nama kita tercoreng, nama kita jelek, nama kita jatuh. Sulit, namun yang pasti semuanya butuh latihan. Mari melatih tubuh kita sedemikian berupa. Mari melatih dengan apa? Doa.
puji-pujian, saat teduh di saat pagi, lalu baca firman Tuhan. Tidak usah banyak-banyak, cukup satu perikop misalnya satu hari. Kita bisa melihat apa yang ingin Tuhan omongkan, bicarakan kepada kita melalui Alkitab ini. Mari saudara-saudaraku, kita semua hidup saling bergandengan tangan. Sudahlah, kalaupun ada masa lalu, biarlah itu. Namun melangkahlah ke depan. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah untuk mereka yang tidak suka dengan kita. Ingat, kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, lihatlah bahwa segala sesuatunya dalam hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Jangan dengar omongan orang yang terkadang mau menjatuhkan kita, namun kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itulah dasar hidup kita agar kita menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang selalu menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini yang menuntun kami untuk mendasari segala sesuatu yang kami lakukan atas dasar kasih. Bapa, pimpin kami, kuatkanlah kami. Terkadang kami sulit untuk mengampuni, terkadang kami sulit untuk berlaku ramah terhadap orang yang jahat terhadap kami, terhadap orang yang memfitnah kami, terhadap orang yang tidak suka dengan kami, terlebih kepada orang yang sering menghakimi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami hidup dalam damai sejahtera. Biarlah Tuhan kami hidup untuk saling mengasihi sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Biarlah Tuhan kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni kami, pimpin kami Tuhan. Berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, berkati cucu-cucu kami. Dan biarlah kalaupun kami sedang dalam konflik ataupun sedang dalam pertikaian, Engkau yang menuntun kami untuk mau saling memaafkan, untuk mau saling berdamai dan ramah satu dengan yang lain. Inilah kami ya Bapa. Kami mau Engkau didik, kami mau Tuhan Engkau tuntun. Terima kasih. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bersekutu dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.